أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'du. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, sama-samalah kita berrafah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah di atas kurnia nikmat hidayah, inayah dan riayahnya. Alhamdulillah, sehingga ke tahun 1436 Hijrah tahun ini, kita masih diberikan oleh Allah keafiatan, kesehatan, dan lebih dari itu kita masih menjadi orang Islam dan insyaAllah masih tetap dalam keadaan iman. Satu kurnia besar. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yaqilun. Sekiranya kalau Allah menghendaki, niscaya akan beriman semua manusia. Tapi apakah kamu, hai Muhammad, akan memaksa manusia sehingga mereka itu beriman? Tidak akan beriman seseorang melainkan dengan izin Allah. Tidak akan berguna peringatan bagi orang-orang yang tidak berakal. Surah Yunus ayat 99 dan ayat 100. Untuk menjadi orang beriman tidak perlu nabi, tidak perlukan rasul. Jika Allah menghendaki, tanpa nabi dan tanpa rasul, semua orang, tak seorang pun kecuali semuanya orang-orang yang beriman,
Tetapi tugas para nabi dan rasul bukan memaksa orang untuk beriman. Tugas para nabi dan rasul hanya menyampaikan risalah. Tidak akan beriman seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan alhamdulillah kita diizinkan menjadi orang-orang yang beriman. Kalau bukan karena petunjuk Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya bukanlah karena petunjuk Allah, tidaklah kita akan menjadi orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Selawat dan salam tidak pula lupa kita junjungkan kehadiran penghulu besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan semoga kita sentiasa menjadi umat dan pengikutnya yang mencintakan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya bacakan tadi surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ayat 20. Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ayat 20. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Kita tahu jika ayat dimulai dengan memanggil dhamir. Dhamir secara khusus, bukan untuk semua. Ayatnya bukan untuk umum, tidak untuk semua manusia, bukan untuk semua orang. Hanya di antara manusia mana yang beriman. Karena itu pangkalnya Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas untuk semua manusia selama mereka bernama manusia. Tetapi ayat ini ditujukan secara khusus di antara manusia itu mana yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti tugas-tugas lain berupa perintah atau larangan. Setiap kali Allah memanggil kepada orang beriman, pasti perintah atau larangan itu adalah perintah dan larangan yang berat. Karena beratnya satu perintah dan karena beratnya satu larangan, maka perintah dan larangan itu tidak akan mungkin dilaksanakan kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Begitu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Perintahnya ada dua. Dan apa larangannya? Larangannya ada satu. Dua perintah itu, yang pertama ittaqullah. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa artinya pelihara diri, jaga diri. Karena pangkal ayatnya kepada orang beriman, maka takwa di situ artinya perintah memelihara iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, pelihara imanmu. Iman ada kala pasang naik, ada kalanya juga pasang surut. Pasang naik dan pasang surutnya iman ini perlu pemeliharaan. Rasul mengatakan iman itu ada kalanya seperti benih atau biji. Menyemai saja mungkin tumbuh, tapi tumbuh saja ia memerlukan rawatan. Membiarkannya tumbuh dengan sendirinya tanpa rawatan mungkin saja tumbuh, tapi terjat. Boleh jadi sempat juga ia membesar, berbuah, tapi buahnya kerdil. Karena itu perlu dijaga.
Penyakit tanaman itu banyak. Menanam jagung saja umpamanya perlukan masa 3 bulan lamanya, dari mulai menyemai hingga ke menuai 3 bulan ya. Belum ada usia jagung sehari semalam menuai, menyemai pagi ini atau petang nanti menuai, belum ada. 3 bulan. Dalam masa 3 bulan ini macam-macam penyakitnya. Rumput-rumpainya, hamanya, semutnya, belalangnya ya. Patut dibaca, patut disiram. Penyakit iman juga begitu. Dari mulai amanu wa amilus shalihat itu satu rentang, satu jangka masa. Selama 13 tahun lamanya Rasulullah di Mekah itu yang disebut iman. Ya. Sedikit atau bahkan tidak ada lagi ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat hukum kebanyakannya turun masa Rasulullah sudah berhijrah. Ayat-ayat hukum kesemuanya turun semasa Rasulullah berada di Madinah. Di Mekah belum disebut tentang ayat-ayat hukum itu. Memantapkan iman 13 tahun, menyemaikan benih-benih akidah itu selama 13 tahun. Barulah 10 tahun kemudian selama di Madinah, ayat-ayat tentang syariat, tentang hukum itu diturunkan oleh Allah. Jadi lama. Riya penyakit iman, hasad penyakit iman, dusta penyakit iman, bakhil penyakit iman ya. Itu penyakit. Kafir bukan penyakit, itu musuh. Berbeza dengan sakit, jadi dalam, musuh di luar. Musuh itu senang karena perbezaannya jelas seperti minyak dengan air ya. Tapi penyakit ini di dalam. Kelihatan penampilannya seperti layaknya orang-orang alim, tapi sebenarnya hatinya sakit. Jubah bukan main besar, gamis bukan main labu, tapi hatinya penuh dengan dengki. Misalnya itu penyakit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, peliharalah iman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga imanmu. Patut dibaca, patut dipupuk. Tingkatkan iman. Perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hendaklah tiap-tiap diri orang yang beriman itu melihat apa yang dilihat, lihat kepada diri masing-masing. Bukan melihat orang lain. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah tiap-tiap diri melihat dirinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah. Hendaklah tiap-tiap diri melihat kepada dirinya. Ma qaddamat lighad, bekal apa yang telah dilakukannya hari ini. Lighad, untuk menghadapi esok. Esok selepas hari ini dan esok selepas dunia ini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perjalananmu masih jauh, dan kamu akan kembali menemui Rabbmu, menemui ilahmu. Kamu akan bertemu Allah. Kamu akan kembali menghadap Allah. Apakah perjalanan jauh itu kamu tempuh tanpa bekal? Dan ataukah kamu menemui Allah dengan tangan kosong? Perhatikan tiap diri, bekal apa yang telah dilakukannya hari ini untuk menghadapi esok. Esok selepas hari ini dan esok selepas dunia ini. Perjalananmu masih jauh. Manusia tanpa kecuali tiap-tiap kita pasti akan menempuh 8 fasa dari kehidupan. Umpama orang berjalan, kita baru menempuh 3/8 dari keseluruhan perjalanan
yang telah kita tempuh, yang sedang kita tempuh, dan yang akan pasti kita tempuh. Dua baru yang telah kita tempuh, alam roh dan alam rahim. Alam roh dan alam rahim. Kita sekarang berada di alam ketiga, namanya alam dunia. Dunia dalam bahasa Arab artinya sebentar. Dikatakan begitu karena semua yang terjadi di sini tidak ada yang lama. Semua yang berlaku hanya dalam tempo sebentar. Nikmatnya dunia dalam sebentar. Sebentar itulah nikmat. Dalam sebentar itulah nikmatnya. Lama tak nikmat. Mengapa dunia? Dunia artinya sebentar. Ketawa itu nikmat kalau sebentar. Kalau lama ketawa tak nikmat lagi. Coba sehari ketawa tak nikmat. Coba seminggu ketawa tak nikmat, sakit. Begitu juga yang lain-lain. Semuanya sebentar, sebentar, sebentar. Kaya sebentar, senang sebentar, sehat sebentar, ya semua sebentar. Nikmatnya dalam sebentar. Karena apa? Dunia ini artinya sebentar. Tak ada yang lama dan tak ada yang kekal. Hidup manusia juga hanya sebentar. Selama umur, sepanjang usia kita tak akan sampai 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, 100 tahun pun payah. Seperti yang pernah saya sampaikan tempat ini, ya kita kalau sudah panjang umur, bukan hanya susah, tapi menyusahkan. Susah dan menyusahkan. Apa dalilnya? 68 surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, niscaya akan dikembalikan dia kepada asal kejadian. Balik asal macam mana? Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Asal kejadian dahulu lemah. Balik kepada asal itu apa maksudnya? Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kembali seperti kanak-kanak. Jadi kalau sudah panjang umur, lanjut usia, dia akan lemah, dia akan kembali seperti kanak-kanak. Kanak-kanak semua orang suka, tapi kan orang tua macam kanak-kanak. Nabi mengatakan mu'tarakal manaya ma baina 60 wa 70. Panjang umur bagi umat Muhammad itu ialah ketika mereka berada di ambang 60 dan ketika ia berada di sekitar 70. Jadi lebih seminggu, kurang sehari lah, antara 60-70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurku dan umur umatku dalam lingkungan 60 ke 70. Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah pada usia 63 tahun. Itu umur umat Muhammad SAW. Dan itu adalah mati sunnah. Mati ikut sunnah 63. Lebih tak ikut sunnah, kurang tak cukup sunnah. 63 lah. Itu berarti kalau sekarang kita berumur 50, dijangka mati ikut sunnah ada 13 tahun lagi. Kalau 58, 5 tahun lagi. Kalau 60, 3 tahun lagi. Kalau 62, setahun lagi. Kalau 62 tahun 9 bulan, 3 bulan lagi. Kalau 62 tahun 11 bulan 29 hari, malam ini. Kalau tak besok lagi. Panjang umur umat Muhammad antara 60-70. Ada juga yang sampai 80-90, tapi tak ramai. Inilah dunia. Selepas dunia ini, kita akan bertemu dengan kematian. Mati adalah akhir dari kehidupan. Tapi mati bukanlah akhir dari sebuah perjalanan.
Bahkan mati merupakan awal dari sebuah perjalanan yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Selepas dunia kita akan mati. Dan selepas mati tidak mati lagi, tapi hidup. Hidup selepas mati. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, alam yakunu fatam min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa, faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal-untha, alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Lambat cepat hanya soal masa, tapi kamu pasti mati. Ya. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang sembahyang mati, yang tak sembahyang mati, yang taat mati, yang maksiat mati, semuanya mati. Sebelum datang tak dapat diminta cepat, selepas datang dia pasti datang. Banyak orang yang bosan hidup ingin cepat mati tapi tak mati-mati. Ada orang yang takut mati setelah mati, dia dulu yang mati. Jangan takut mati dan jangan pula meminta cepat mati, ya, tapi bersedialah menghadapi kematian itu. Bagaimana bersedia menghadapi kematian? Beramallah menghadapi mati. Beramallah sebelum mati. Beramallah sebelum datangnya kematian. Selepas mati ada 5 lagi alam terbentang di sana. 1, alam barzakh. Alam barzakh, Rasulullah SAW menyebut, Illal abdal mu'mina ila kana fi iqbal min al-akhirati wa qita'i min ad-dunya nazal ilahi malaikatun biyadun wujuhuhum kasyamsi wa ma'ahum kafanun min al-jannati wa quluhum min qulubil jannah, katanya. Seorang hamba yang mukmin itu apabila hampir mendekati ajalnya, ya, ada yang mengatakan 40 hari sebelum mati, ada yang mengatakan seminggu sebelum mati, sudah nampak bayang oleh dia. Sering dia macam orang bercakap sendiri, berjawab salam, seperti ada orang yang datang mengetuk pintu mengucap salam. Ya, sering dia melihat kelibat-kelibat yang dia sendiri tak tahu apa dan kenapa. Sampai akhirnya kata Nabi dalam Sakaratul Maut, dia melihat apa yang sebelumnya tak pernah dia lihat, dan dia merasakan apa yang orang lain tak rasa. Ketika dia sedang dilambung oleh nazak Sakaratul Maut, dia melihat ruangan antara langit dengan bumi dipenuhi oleh para malaikat-malaikat yang putih bersih, wajah mereka berseri, gemilang, bercahaya seperti cahaya matahari. Subhanallah. Malaikat turun dengan membawa kain kafan yang putih semerbak, bau harum, lebih harum daripada bau kasturi. Fayajlisuna mata basari, duduk sesaudara mata memandang, sesaudara mata melihat, kelihatan putih saja. Lalu datanglah malaikat maut sang pencabut nyawa. Semuanya jiwa malakul mauti hatta yajlisna 'inda ra'si fayaqul, dengan ramah, santun, pengasih, lebih daripada kasihan seorang ibu penyayang kepada anak kesayangan. Ia berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Hai jiwa yang tenang, hai nafsu yang baik, keluarlah kamu dengan maghfirah, ampunan Allah, wa ridwanihi, dan keredaannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, keluarlah, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan bersama dalam surgaku. Engkau redha, aku pun redha. Dunia bukan tempatmu. Ayo, para malaikat telah bersiap menunggu. Bidadari telah sudah tidak sabar lagi menanti. Surga pun telah dihias indah, pintu-pintu langit telah dibuka untukmu. Ayo, katanya, demi Allah, akulah Israel. Demi Allah, gigitan semut akan lebih sakit kau rasakan berbanding pada saat nanti akan mencabut nyawamu.
Lalu kata Nabi, fatasil wa takhruju kama tasil qutratun min as-siqa. Meneteslah ruhnya, keluar ia bagaikan tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Sedikit pun tidak ada luka, tidak ada kesan sayatan, tidak menimbulkan perasaan pedih, apalagi sakit. Kematian seorang mukmin itu adalah hadiah dari Allah. Yasdari'u bil 'abid dunya ila rahmatillah. Hari itu adalah harinya ia berehat betul-betul, berehat daripada segala kecaman, gangguan, petaka, fitnah dunia. Ia tidak perlu bekerja lagi mulai hari itu betul-betul pensiun. Hari itu adalah hari rahmat, hari ketika ia diantarkan ke gerbang rahmat. Laki-laki ia bergelar almarhum, dan kalau perempuan ia bergelar almarhumah, artinya orang-orang yang mendapat rahmat. Hari itu adalah hari pertamanya, malam itu adalah malam malam pertama ketika ia dipisahkan dari keluarganya, dari anaknya, istrinya. Malam pertama ia diusung, dibawa ke tempat pemakaman yang terakhir. Gelap, sempit, tapi gelap hanya kelihatan di luar, sempit hanya terasa di permukaan. Di dalamnya lapang selapang-lapangnya, luas seluas-luasnya, terang. Wa yunawwiruhu kal qamar, cahaya mata, cahaya kuburnya lebih terang daripada cahaya bulan purnama. Kalau dia seorang hamba yang mukmin. Hari itu adalah hari pertemuannya, hari pertemuannya seorang kekasih dengan yang dikasihi. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi si mukmin. Selama ini ia menjadi kekasih Allah, mencintai Allah. Dan kematian itu berarti mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Subhanallah, Allah Akbar. 7 langkah orang meninggalkannya, terbaring ia dalam liang lahat, masih mendengar terumpah dan telapak kaki anak-anak keluarga yang mengantarkannya. Ya'tihi malakani fayuhidanihi wa yus'alani. Datang 2 malaikat lalu mendudukkan si mukmin tadi dan kemudian menyoal 3 soalan. Soalan SPM bocor. Soalan pertama, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Si mukmin dengan tenang menjawab, Rabbi Allah. Soalan kedua, wa ma dinuk? Apa agamamu? Si mukmin menjawab, diniyal Islam. Agamaku Islam. Soalan ketiga, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi yuqalu lahu Muhammad? Apa katamu? Bagaimana kesaksianmu dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad? Bangun si mukmin sambil mengepal kedua tangannya. Ia pun bersyahadat, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku naik saksi bahwa orang yang kutanyakan itu tak lain adalah Muhammad. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah. Kedua malaikat berkata, sadaqti, engkau benar. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Dengan kalimat itulah kamu hidup, dengan kalimat itulah kamu mati, dan dengan kalimat itu kembali nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Hei si mukmin, duduklah di sini bagi duduknya pengantin baru, sambil engkau menunggu saat kiamat tiba. Lihat kuburmu diluaskan sesaujana aku memandang. Lihat sebentar lagi kegembiraan dan kenikmatan yang belum pernah kurasakan. Itulah alam barzakh. Bagi seorang mukmin adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Amalnya sendiri sudah banyak, ditopap lagi dengan jariah kiriman anak-anak soleh. Ibu, ayah, ini siapa?
anakmu yang sulung yang jadi cikgu itu lepas sembahyang maghrib dia tadi berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang mengetuk pintu lagi, assalamualaikum, apa ini? Ini sajadah yang kamu wakafkan di surau, tadi dipakai sujud oleh 2-3 orang, maka inilah pahalanya untuk kamu. Terus begitu. Alam barzakh. Berapa lamanya si mukmin berada di alam barzakh? Berapa lama sekalipun bagi si mukmin terlalu sebentar, sebentar cuma. 1000 tahun ia di alam barzakh, ia merasa seolah-olah baru kemarin mati, pagi kemudian esoknya sudah terjadi kiamat, tak terasa. Alam barzakh bagi seorang mukmin adalah taman di antara taman-taman surga. Tetapi tidak jika seorang hamba itu kafir, karena innal 'abdal kafir idza kana fi ikhbalin min al-akhirati wa qita'in min ad-dunya. Apabila seorang hamba itu kafir, kafir karena dia beragama bukan dengan agama Islam, kafir. Sekalipun dia beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam, apa nama lagi kalau bukan kafir? Walaupun dia mengaku beragama Islam tapi tak sembahyang, kafir. Kekafiran seseorang adalah dikira berapa banyak seorang itu meninggalkan sembahyang. Sekali tinggal sembahyang, sekali kafir. 2 kali tinggal sembahyang, 2 kali kafir. 3 kali tinggal sembahyang, 3 kali kafir. Seminggu tinggal sembahyang, 35 kali kafir. Sebulan tak sembahyang, 150 kali kafir. Setahun tak sembahyang, kalikan sendiri, banyak. Siapa yang tinggal sembahyang maghrib, 1 kali maghrib yang ditinggalkan tebusannya 60.000 tahun api neraka. Siapa yang tinggal sembahyang isya, 1 kali isya yang ditinggalkan dosanya sama dengan membunuh 100 orang Islam. Siapa yang tinggal sembahyang subuh, 1 kali subuh yang ditinggalkan dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Siapa yang tinggal sembahyang zuhur, 1 kali zuhur yang ditinggalkan dosanya sama dengan berzina kepada bapak atau ibu kandung sendiri. Siapa yang tinggal sembahyang asar, 1 kali asar yang ditinggalkan dosanya seberat 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tanggung, kafir. Ia melihat ruangan langit dengan bumi penuh dengan malaikat yang hitam, membawa kain kafan yang kumel, bau busuk lebih daripada bau bangkai, cemeti besi di tangan, suaranya menggelegar. Israel datang, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatihi. Hei jiwa yang kotor, hei nafsu yang buruk, keluarlah. Dihardik begitu menggigil, berat, jadi takut, ketakutan. Tapi tak siapa peduli, tidak mau mengeluarkan rohnya dengan rela, dipaksa. Tercabutlah ruas sendi, urat-uratnya, otot-ototnya, sampai ke pangkal-pangkal tubuhnya, hingga darah dan ujung-ujung rambutnya. Demi Allah, kata Nabi, sakit bagi si mati bernama kafir itu sehelai rambut. Andai kata rambut itu diletakkan di langit, langit hancur. Dan kalau ditaruh di atas bumi, bumi pun meleleh, tak akan sanggup. Itulah si kafir. Hari itu adalah hari pertamanya, dan malam itu adalah malam pertama di mana? Di kubur. Hari itu dipisahkan si kafir dari keluarganya, berpindah dari rumah banglo dan istananya, menempati sebuah rumah gelap di luar, lebih gelap lagi di dalam, sempit di luar, lebih sempit lagi di dalam. 7 langkah orang yang mengubur itu pergi meninggalkannya. Datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir, didudukkan dia, lalu disoal oleh keduanya. Pertanyaannya, merebuk, siapa Tuhanmu?
Madri. Wa ma nabi wa ma dinuk, apa agamamu? Madri. Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi yuqalu Muhammad? Madri. Tak tahu. Aku tak tahu. Dipukul dengan cemetik besi, Tuhan. Itulah alam barzakh. Alam barzakh bagi orang kafir adalah lubang di antara lubang-lubang neraka, penjara di antara penjara-penjara neraka. Ya Allah, menunggu kiriman anak-anaknya, tak seorang pun datang. Harapkan jariah, macam dia juga, dia pun tak sembahyang anak-anak, tak seorang yang sembahyang. Susah, ditanggung sendiri. Selama bila seorang kafir berada dalam barzakh, bila-bila pun. Andai kata baru semalam dia mati, hari ini kiamat, bagi si kafir dalam kuburnya dia rasakan barzakh itu seperti telah beribu-ribu tahun lamanya dalam siksa. Baru apa itu? Alam barzakh. Selepas barzakh apa? Mahsyar. Apa arti mahsyar? Satu alam di mana nanti seluruh manusia, besar kecil, tua muda, bahkan semua makhluk termasuk jin, ya, termasuk syaitan, hewan, binatang, semua akan dihimpun, dikumpulkan oleh Allah. Ya, tidak ada jarak seinci antara langit bumi, semua dipenuhi oleh manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya. Subhanallah. 50.000 tahun lamanya kita menunggu di mahsyar, belum diapa-apakan lagi. Orang kafir menangis, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau beginilah beratnya penderitaan di padang mahsyar, lebih baiklah kalau Kau jadikan kami di tangan saja, ya Allah. Yang lain menangis, ya Allah, kalau begini beratlah mahsyar, lebih baik Engkau jadikan kami di binatang saja, ya Allah. Yang lain pula lebih berani, ya Allah, kalau begini beratnya padang mahsyar, lebih baik terus melemparkan saja kami ke dalam neraka. Padahal mahsyar bukan neraka, dan neraka itu pasti lebih dahsyat daripada mahsyar. 50.000 tahun belum ada kira bicara, Tuhan. Sehingga Rasul Muhammad SAW dipanggil oleh Allah menghadap, lalu beliau sujud di bawah arasy. Kemudian Allah memerintahkan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dan mintalah. Lalu Rasul mengatakan, ummati, ya Allah, syafaatilah umatku, ringankanlah umatku. Baru selepas itu kita berpindah ke alam berikutnya. Selepas mahsyar apa? Hisab, dikira ya amal kita, yang baik berapa, yang buruk berapa, antara yang baik dengan yang buruk, mana lebih, mana banyak, ya. Kalau baca Quran seminggu sekali, malam Jumat Yasin itu sudah bagus, tapi ngumpatnya tiap hari, macam mana mau kira itu? Macam mana mau kira? Ya, itu hisab. Selepas selesai dihisab, seterusnya alam apa? Mizan, ditimbang mana berat, ya. Selesai hisab, selesai mizan, maka masing-masing kita menerima buku catatan amal. Sama ada kita menerimanya dengan tangan kanan atau kita menerimanya dengan tangan kiri. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Siapa yang menerima buku catatan amalnya akan dihisab dengan mudah, cepat. Nah, pertama amal yang akan dihisab ialah sembahyangnya. Kalau sembahyangnya baik, diterima, maka diterima semua amal-amal yang lain. Ya, hidup penuh redha, masuk dalam surga yang tinggi. Ya, itulah hari bahagia kekal buat selama-lamanya bagi orang-orang mukmin. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Tapi malang bagi mereka yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dari situ nasib sudah diketahui, ashabul yamin kah dia atau ashabul shimal, golongan kanan kah dia
atau golongan kiri. Lepas itu terakhir kita akan menempuh alam yang bernama alam sirat. Alam sirat. Sirat adalah titian yang dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Panjangnya sirat itu adalah 15.000 tahun akhirat, yang satu harinya sama dengan 1.000 tahun di dunia. Sepanjang laluan sirat kita kena berhenti pada tiap-tiap counter. Ada 8 counter di situ akan diperiksa kita. Counter pertama iman diperiksa. Barangkali pernah terbakar syahadatnya karena dia pernah mempertikaikan hukum Allah, syariat Allah, hudud Allah. Dia pernah berkata susah kalau undang-undang Islam diterapkan di tempat kita ini, payah kalau hukum potong tangan dijalankan nanti, banyaklah tangan kena potong, orang Melayu akan mundur terbelakang, apalagi kalau dia tak punya tangan kudung semua. Malah dengan nada menyindir, dengan nada sinis mengatakan itu lebih baik juga kalau dah tangan banyak kena potong lambat-lambat daripada dibiarkan mubadir. Elok juga kita bikin sup tangan. Pernah dicakap begitu, batal syahadatnya, batal. Mungkin dia pernah mempersenda, memperlekehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya mengapa Rasulullah itu panjang-panjang janggut? Sebab zaman itu belum ada jilet. Pernah dia berkata begitu, batal syahadat, diperiksa di counter pertama. Sudah jatuh dia ke bawah, Jahannam tersungkur dia. Katakanlah counter pertama iman selamat, counter kedua sembahyangnya diperiksa. Diperiksa dulu mana-mana sembahyang yang wajib. Kalau yang wajib cukup, maka cukuplah. Tapi kalau ada yang kurang, ia tak boleh ditutup dengan amal lain. Sembahyang ditutup dengan sembahyang juga. Allah perintahkan, coba kamu cari kalau ada sembahyang sunatnya. Sembahyang sunat itulah yang akan menutup kekurangan pada sembahyang wajib. Sempurna katakan diterima, naik maju ke counter ketiga, puasa. Adakah puasa Ramadannya, adakah puasa Syawalnya, adakah puasa Zulhijjahnya, adakah puasa Muharramnya, Isnin Khamisnya, puasa Bidnya, diperiksa. Selesai, katakanlah selamat. Maju lagi counter keempat, zakat, ya. Selamat juga counter kelima. Tengok ada tak dia pergi haji, atau ada tak dia pergi umrah. Kalau dia belum atau tidak pergi haji, apa sebab? Kaya harta banyak. Kalau belum umrah, apa alasan? Kemana-mana dah sampai, dah Singapura pergi, London pergi, mana lagi? Tokyo pergi, ke Bangkok, sampai mau Bangkok, ke Medan Langkawi, tak saya sebutlah, memang pergi. Tapi umrah kenapa tidak ini? Nabi mengatakan siapa yang diberi kelapangan rezeki, namun dia tak juga pergi haji dan tidak juga pergi umrah, dia bagi orang yang pertama atau belum haji, umrahnya jadi wajib. Belum pernah umrah, maka umrah yang pertama itu wajib. Belum pernah haji, haji yang pertama itu wajib. Kalau sudah kedua, ketiga, jatuhnya apa? Sunat. Nih semua beli, semua ada kereta 2-3 biji, tapi tak pergi umrah. Nabi mengatakan siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, namun tak juga pergi haji dan tak juga pergi umrah, lalu dia mati, pilih salah satu. Mut Yahudiyan atau mut Nasraniyan. Mati Yahudi dia atau mati Nasrani. Imam Syafi'i kata seorang yang kaya boleh tak pergi haji, boleh tak pergi umrah dengan 2 syarat. Apa 2 syarat? Syarat yang pertama, kenalah dia memperbaharui niatnya tiap-tiap tahun. Syarat yang kedua, hendaklah dia usahakan jangan mati pada tahun itu. Itu agak berat sedikit lah, karena baik-baik dengan malaikat Israel beritahu dia jangan cabut nyawaku sebelum aku haji atau umrah dulu. Kalau tidak, Yahudi atau Nasrani. Haji lepas, counter yang ke-6 pula masuk. Apa? Silaturahminya. Bagaimana hubungan baik dengan sesama jamaah jiran sebelah, ya, tetangga, ya. Bagaimana hubungannya dengan keluarganya, itu silaturahmi. Yang ketujuh apa? Satu counter lagi berhenti di situ, amar ma'ruf nahi mungkar, ditanya. Adakah rasa kepeduliannya untuk saling nasihat, tegur menegur? Bagaimana sikapnya ketika ia melihat kemungkaran berlaku di sekeliling tempat tinggal? Ada usaha untuk mengubah,
membiarkannya, atau bahkan dia redha. Hati-hati kalau tak beramar ma'ruf dan tak bernahi munkar. Terakhir, semua sudah selesai, lepas semua kotor yang kelapa. Ini sangkut pautnya hukukul adami, hak sesama Adam. Pernah dia mengumpat rupanya, dia memfitnah, menuduh seseorang yang ia tidak melakukannya. Awas, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dosa fitnah dan balasan segera yang Allah akan beri kepada si pemfitnahnya. Fitnah dosa yang menggegarkan tiap arsh. Allah akan bayar tunai kepada orang-orang yang memfitnah dan mereka fitnah. Awas. Dan Allah tidak akan maaf, tidak akan ampun orang yang memfitnah orang lain sebelum mendapat maaf dan redha dari orang-orang yang difitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal utang piutang akan dituntut di situ. Ya, sangkut. Apabila selamatlah semua itu, barulah di sana dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau jatuh tergelincirlah, itu tadi disebut oleh Allah, tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Salah satu di antara dua tempat yang akhirnya kita akan berhenti, dan itu yang memerlukan bekalan kita hari ini, ya. Biar mati kita husnul khatimah. Nanti tak perlu ada orang lain yang mentalkin, tak perlu ada orang lain yang mengajar. Dengan sendirinya kita boleh mengucap apa? La ilaha illallah. Ya, kalau sudah matinya boleh mengucap di akhir kalamnya ia membaca la ilaha illallah. Barzahnya, mahsyarnya, apalagi tadi? Hisabnya, mizannya, siratnya, semuanya senang, mudah belaka. Akhirnya masuk surga kita tembus. Tapi kalau menjelang matinya dia tidak boleh mengucap, walau telah ditalkin berkali-kali dan diajar berulang-ulang, keluh lidahnya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini pertanda buruk, alamat buruk. Gelap barzahnya, gelap masa depan mahsyarnya, hisabnya, mizannya, siratnya, dan kemudian tergelincirlah dia dalam neraka selama. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Oleh karena itu kata Allah, tiap-tiap diri hendaklah melihat usaha apa, amalan apa, ya, buat perubahan hari ini. Kalau dulu tak sembahyang, sekarang mau sembahyang. Kalau dulu sembahyang cuma sendiri, sekarang usahakan dengan jamaah. Jangan sembahyang sendiri, jamaah. Sembahyang berjamaah itu 27 derajat lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada sembahyang sendiri. 27 derajat itu ada dua arti, ada dua makna mengikut Ibnu Abbas. 27 derajat itu adalah bilangan pahalanya. Dikira berjamaah itu lebih daripada seorang, jadi dua orang sudah 27. Kalau 3 orang 27 kali 3, kalau 10 27 kali 10. Makin banyak bilangan jamaah, makin besarlah pahala jamaah itu. 27 derajat itu juga ada tingkatan dalam surga. Tingkatan dalam surga itu 27. Ini orang yang sembahyang sendiri, ini orang yang sembahyang berjamaah. Tingkatan orang yang sembahyang sendiri dengan jamaah itu 27 derajat. 27 derajat itu ialah 500 tahun perjalanan dalam surga. Jadi kalau suaminya rajin berjamaah, istrinya hanya suka sembahyang sendiri-sendiri, nanti ya istrinya kalau mau bertemu dengan suami duduk di tingkat 27. Jarak tempuhnya dari bawah ke tingkat 27 itu ialah 500 tahun. Jadi kalau dia mau berjumpa suami kena naik 500 tahun. Kalau sekali sembahyang berjamaah, kalau 2 kali 1000 tahun. Kalau tiap hari berjamaah makin tinggi. Derajat orang yang sembahyang berjemaah lebih tinggi daripada derajat orang yang sembahyang cuman sendiri. Sekhusyuk-khusyuk orang sembahyang, kalau sendiri tetap satu pahalanya. Apalagi kalau sendiri tak khusyuk, apalagi sendiri tak khusyuk, bujang pula, tak ada apa-apa pahala. Sembahyang orang yang sudah beristri 70 kali lebih baik daripada sembahyang orang yang bujang. Itu istri satu. Nah, sebut istri satu senyum semuanya. Belum istri 2, maknanya makin banyak jamaahnya kali 27 sebanyak bilangan jamaah. Tuan-tuan, saya rehat sekejap. Saya akan persilakan anak kita belajar dari Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung.
ya, namanya Ahmad Sobri Rafi'i. Pelajar kita di sana juga dengan anak-anak yang lain, sama juga dengan pelajar-pelajar yang lain. Cuman bezanya sedikit. Allah berikan dia kelebihan, dia boleh menghafaz Quran 30 juzuk dalam masa 5 bulan. Dalam masa 5 bulan. Pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dulu menghafaz Quran berapa lama? Tak, saya tanya pengalaman tuan-tuan dulu, puan-puan menghafaz Quran berapa lama? 5 bulan ke 5 tahun ke 50 tahun? 50 tahun pun tak hafaz lagi ya sampai sekarang ya. Kita dengarkan rahasianya apa. Begitu cepat dia boleh menghafaz dalam masa 5 bulan. Ya insyaAllah dalam masa 5 ke 10 ke 15 menit kita dengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian insyaAllah. Dipersilakan Ahmad Sobri Rafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an. Yawma la yughni mawlan 'an illa man rahimallah, innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmughli yaghli fil butun kaghalil hamim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dhuq innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du.
tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua saya, abang, kakak, rakan-rakan, dan kaum muslimin semuanya. Nama saya Ahmad Sobri Rafi'i. Umur saya 14 tahun. Saya adalah salah seorang pelajar Ma'had Tahfiz Darul Huffaz Lampung yang diasuh oleh Ustadz Nur Salam Abdul Muttalib. Dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi pengalaman bagaimana saya menghafaz Al-Quran dalam masa 5 bulan. Saya mulai masuk Ma'had 2 tahun lepas. Ketika masuk Ma'had, saya tak tahu apa. Alif ba ta pun baru mengeja. Selepas lebih setahun saya belajar membaca dan masuk kelas tajwid, barulah saya lancar membaca Al-Quran. Kemudian mengkhatamkan membacanya beberapa kali. Saya kagum dan tertarik dengan guru-guru hafiz di Ma'had Tahfiz Darul Huffaz, terutama Ustadz Nur Salam Abdul Muttalib. Bagaimana pengalaman beliau menghafaz Al-Quran dalam masa setahun saja. Ustadz Nur Salam selalu memberi bimbingan tentang bagaimana cara menghafaz Al-Quran dengan mudah dan cepat. Banyak hal yang saya ingat dari pesanan beliau. Antara pesanan beliau adalah, kalau sehari kita menghafaz satu ayat, maka selama 6.236 hari atau kira-kira 17 tahun, selesailah Al-Quran kita hafaz. Kalau sehari kita mampu menghafaz satu muka surat, maka selama 604 hari atau kira-kira 2 tahun, selesailah Al-Quran kita hafaz. Kalau sehari kita hafaz 2 muka surat, maka dalam masa 10 bulan khatamlah ke-30 juz Al-Quran kita hafaz. Dan kalau sehari kita boleh menghafaz 4 muka surat, maka dalam masa 5 bulan saja selesailah kita hafaz ke-30 juz itu. Baca setiap ayat dengan tartil, ulangi membacanya 40 kali sampai hafaz. Jadikan amalan setiap malam sholat tahajud 1 juzuk. Pegang Al-Quran, maka ilmu lain akan kepegang. Hafaz Al-Quran, maka ilmu lain akan mudah hafaz. Demikianlah Ustadz Nur Salam selalu mengingatkan. Mula-mula menghafaz, saya terasa sukar juga. Seayat saya ulang berkali-kali pun tak juga hafaz. Dan ayat yang telah saya hafaz pun cepat hilang dari ingatan. Dengan bermodalkan semangat ingin menjadi hafiz, saya terus menghafaz dan menghafaz. Saya ikuti nasihat Ustadz Nur Salam. Saya bangun pukul 3 pagi, sholat tahajud. Selepas sholat tahajud, saya mula menghafaz beberapa ayat hingga masuk waktu subuh. Selepas subuh, saya ikut bacaan maksurat, zikir pagi. Terus
saya sambung semula hingga masuk sholat duha. Selepas sholat duha, rehat sekejap untuk senam pagi, mandi dan sarapan pagi. Selepas itu saya sambung lagi mengulang apa yang saya hafaz pagi itu, dan saya tambah lagi hafazan hingga masuk waktu zuhur. Begitulah rutin saya setiap hari selama 7 atau 8 jam untuk menghafaz dan mengulang hafazan. Mula-mula saya hanya boleh menghafaz 1 muka surat sehari. Selepas itu 2 muka surat sehari. Selepas itu 3 muka surat sehari. Dan selepas itu 4 muka surat sehari. Saya hafal surah-surah pendek dari juz Ammah, mula dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, terus hingga An-Nas. Kemudian saya hafaz surah Al-Kahfi, surah Yasin, As-Sajadah, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk dan Al-Insan. Selepas itu barulah saya menghafaz Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra dan seterusnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongannya, bukan karena saya budak pintar, dan bukan pula saya dari keluarga orang-orang alim, Allah telah memudahkan saya menghafaz kitab sucinya. Saya dapat menghafaz 4 muka surat sehari, 6 juzuk sebulan. Dan kalau 30 juzuk, berarti hanya 5 bulan saja saya khatam. Agaknya macam mana? Inginkah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan menghafaz Al-Quran dengan mudah? Ingin tak? Ingin tak? Kalau ingin, inilah langkah-langkah yang kena buat dan kena jaga. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah semata, untuk mencari ridhonya, dan jangan ada niat yang lain. Yang kedua, kekalkan wudu. Dalam keadaan wudu, batal, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Yang ketiga, banyakkan istighfar, banyakkan sholawat, banyakkan berzikir dengan membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Yang keempat, setiap selepas sholat subuh, sebelum menghafaz, bacalah surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi,
Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang kelima, setiap malam Jumat selepas tengah malam seminggu sekali, selama 7 hingga 8 kali Jumat, lakukanlah salat hifzil Quran 4 rakaat. Bacalah surah Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, dan Al-Mulk. Yang keenam, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga perut. Jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan bikin kerja sia-sia, jangan makan minum barang makruh, syubhat, apalagi haram. Karena semua itu akan menyuramkan hati dan menggelapkan fikiran. Jauhi internet, jauhi handphone, jauhi Facebook. Jangan baca akhbar, jangan baca majalah, jangan tengok TV, jangan dengar musik dan lagu. Karena itu boleh melalaikan. Berat memang, dan memang sangat berat. Apalagi dalam masa kanak-kanak seperti kita ini. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi sering membuat kita lemah dan hilang mujahadah. Itulah saja yang dapat saya katakan dalam kesempatan ini. Akhirnya saya merayu, kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua saya yang sudi menderma seberapa ikhlas dengan derma kilat untuk Ma'had Tahfiz Darul Huffaz, atau membeli lot wakaf bangunan 1 kaki persegi 20 ringgit untuk membina sekolah dan rumah guru. Kami ada pamflet dan risit-risit untuk diedarkan selepas ini. Berdermalah selagi mampu, beramallah selagi ada kesempatan, sebelum semuanya menjadi penyesalan. Tak akan habis harta yang didermakan, malah bertambah. Tak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah kembali berlipat ganda.
Saya bagi pihak Ma'had mengucapkan beribu terima kasih atas bantuan derma tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semuanya sentiasa dalam lindungan Allah. Doakanlah saya dan rakan-rakan saya di Ma'had Tahfiz Darul Huffaz agar tetap istiqomah dalam menghafaz Al-Quran dan tekun dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi itulah rahasianya. Ada berapa tadi rahasianya? Ada 6. Yang pertama, niat. Istilah ikhlas karena Allah, bukan sebab yang lain dan bukan karena yang lain. Ya. Jauhkan dari bersifat riya, sum'ah, bukan untuk gelar, bukan mencari nama, tapi semata-mata mencari keridhaan Allah. Yang kedua apa tadi? Pelihara wudhu kita, artinya sentiasa lakukan berwudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Yang ketiga, banyakkan istighfar, selawat, banyakkan zikir dengan baca apa? Ya Latif, Ya Hafiz. Yang keempat, tiap-tiap selepas sembahyang subuh bacalah surah An-Nur ayat 35. Kena hafaz nampaknya ya. Lepas sembahyang subuh baca surah An-Nur ayat 35. Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yudhilullahu al-amsala lin-nasi wallahu bi kulli syai'in alim. Dia pada beberapa kapan saya buka tarik nafas panjang. Insyaallah ini anak-anak kita yang sedang SPN, sudah selesai belum SPN? Sedang ya, coba ingatkan mereka baca ayat ini, insyaallah luar biasa, terang hati, bagaikan seorang yang berhadapan dengan sebuah skrin raksasa, nampak tiap titik-titik, nampak muka surat halaman semua jelas sekali. Ini ayat penerang hati, surah An-Nur ayat 35 ya. Kemudian yang kelima tadi, kerjakanlah sembahyang sunat hifdzil Quran namanya, 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Rakaat pertama baca surah Yasin, rakaat kedua surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan bukan Ad-Duha, Ad-Dukhan ya, juzuk 25. Kemudian rakaat ketiga baca surah As-Sajadah, dan yang keempat surah Al-Mulk. Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah dan Al-Mulk. Subhanallah, 7 hingga ke 8 Jumat, 7 hingga 8 kali Jumat, tiap malam Jumat ya. Dan yang keenam yang paling berat barangkali ya, jaga mata, jaga telinga, jangan makan sembarang, tidak asal makan, jangan makan kepala ikan merah, kepala ikan merah ya, sedap itu ya. Kari kepala ikan merah itu sedap, tapi jangan lupa itu yang buat kita bodoh lemah ya. Makanan yang diurung semut jangan makan. Apalagi jangan makan mie Maggi, memang bodoh itu, bodoh betul ya. Khasiat tak ada, zat tak ada, apa-apa tak ada itu. Coba seminggu saja anak kita makan mie, memang bodoh ya. Kemudian banyakkan makan makanan sunnah seperti misalnya kismis, apalagi badam ya, kacang cerdik, korma, jangan lupa tuh korma ya. Lebih-lebih lagi korma nanti ajwa itu, subhanallah, luar biasa ya. Habatus sauda, madu, dan minuman yang paling baik adalah air zam-zam. Raksang itu tidak asal makan ya. Musik, lagu dan lain-lain memang melalaikan. Dalam proses menghafal ini semua kena jauh, apalagi TV
ya, sangat melalaikan. Jadi kalau yang 6 rahasia ini sudah kepegang, insyaAllah baru mula kita target berapa agaknya. Tuan-tuan nak berapa lama? Nak 5 bulan? 1 hari kena 4 muka surat, insyaAllah. Berat sangat 1 hari 2 muka surat. Itu 10 bulan. Sedang eloklah. Ramadan akan datang, tak payah cari imam lain lah. Dia dah boleh bawa sembahyang tarawih 1 malam 1 juz, insyaAllah. 1 hari kena 2 muka surat. Ya. Kalau tak boleh juga berat 1 hari 1 muka surat. Ini 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Sebab Al-Quran itu ada 604 muka surat. Jadi kalau 1 hari 1 muka surat, maka 604 hari selesai. 604 hari kira-kira 2 tahun. Boleh? Kalau tak boleh, setengah muka surat 4 tahun, insyaAllah. Tak boleh juga, tak apa. 1 hari 1 ayat. Dan 1 ayat itu diulang-ulangi 40 kali, InsyaAllah ya. Kita mula menghafal surat Yasin saja. Mulai malam ini. Yasin, 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 Yasin 40 kali. Jangan tambah, jangan kurang, jangan tidak. Besok sehari lain baca tak ada. Yasin, naik motor, naik kereta, ibu-ibu sambil goreng telur. Yasin, sembahyang zuhur rakaat pertama. Yasin, rakaat kedua. Yasin, asar. Yasin, maghrib jadi imam. Waladdallin, makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin lagi. Isya tak ada imam lain, dia pula yang ditolak ke depan, apalagi Yasin lagi. Habis sembahyang Isya, makmum pun protes. Ulama asyik Yasin, Yasin. Bukan apa, baru mula. Hari ini saya baru hafal Yasin. Besok baru Quranul Hakim. 36 hari. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dah 36 ayat. 83 hari. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 83 hari selesailah Yasin. Kenapa 83 hari? Sebab Yasin 83 ayat. 1 hari 1 ayat. 1 ayat diulang-ulangi 40 kali. Boleh? Berapa lama itu? InsyaAllah 17 tahun kata. Nak cakap apa? Lamanya iyalah. Kalau sejak 17 tahun dulu dah mula menghafaz, sekarang sudah selesai. Mulai malam ini. InsyaAllah 17 tahun akan datang selesai. Sekarang umur berapa? 20, 37 selesai. Umur 30, 47 selesai. Umur 40, 57 selesai. Umur 50, 67 selesai. Umur 60, 77 selesai. Umur 70, 87 nanti. Kalau tak hafiz, habis. Selesai juga. Boleh? 1 hari 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat tak boleh. 1 hari setengah ayat. Mulai hari ini. Ya 40 kali. Ya besok sin Yasin 2 hari. Itu 34 tahun. Mulai daripada ayat-ayat dan surah-surah yang pendek. Mulai daripada surah-surah lazim dan ayat-ayat. Tadi saya katakan di Jabatan Nasir di Seremban, kalau kita tak hafaz ayat ini memang malang sungguh lah. Kena hafaz, rugi kita. Ayat apa ni? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, hafaz nanti ya. Ayat
11. Ayat apa ini? Inilah ayat penjagaan. Nak jaga rumah kita, nak jaga harta benda kita. Inilah mangga, pengunci, penggembok, kata orang Indonesia. Gembok, kunci, lock, betul-betul. Manfaatnya, ini ayat pemeliharaan. Tak payahlah itu security baca ayat ini. Kalau ada security, baca lagi-lagi, kuat lagi kuncinya. Zaman ini musim orang masuk menceroboh, mencuri, merompak. Kalau Indonesia main hipnotis. Sini apa hipnotis ya? Hipnotis apa? Pukau. Ini bukan main-main. Ada orang duduk atas motor, belakang orang tepuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta motor, dikasih motor dulu. Sedar, hilang. Pukau ya, sini pukau ya. Ya, insyaallah. Ditakdirkan satu blok habis, hangus, terbakar. Allah perintahkan satu rumah tinggalkan. Api tak akan menjilat, apalagi membakarnya. Rumah yang mana? Itu rumah yang ahli keluarganya sebelum keluar pergi meninggalkannya. Dia baca apa tadi? Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Kita yang biasa berjalan ini sendiri tengah malam, jauh, berangkat lewat, sampai belum tahu, macam-macam dalam perjalanan halangan ya. Sekarang di highway pun ada juga samun-samunnya. Baca ayat ini. Lahu mu'aqibatum min bani. Dalam kes-kes terdesak, misalnya kita terpaksa parking di line kuning, parking sajalah, baca ayat ini insyaallah, bandaranya tak nampak. Lepas saman, kereta depan kena, belakang kena, kereta kita lepas. Betul, cobalah. Lahu mu'aqibatum min bani. Coba apa sekali? Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dulu saya katakan ibu-ibu nak buat suami itu, yalah, kata orang cinta tak berbelah bagi, hanya untukku saja, tak kepada yang lain. Dan jadi suami yang penyayang gitu ya, lembut, tak main lempang-lempang, tak kasar garam gitu. Tak payah pergi ke Siam cari bomo, cari orang asli, tak payah. Baca ini. Kalau ibu tak hafaz ni rugi betul ni. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sudah hafaz belum? Belum kan? Catit. Al-Baqarah 165. Ini ayat pengasih ni Allah. Suami kita jadi sayang dengan kita ya. 165 Al-Baqarah itu hafazkan ayat itu. Malam ini amal ya. Macam mana cara amalnya? Nah, dengar baik-baik, nanti hafaz, boleh baca, tak tahu amal, tak jadi. Nih cara amalnya ya. Tunggu ketika suami sudah tidur. Jadi pastikan betul suami ibu sudah tidur ya. Kalau masih terkejik-kejik mata jangan dulu. Sudah digosok, digesek, tak gerak, siap baca pelan-pelan saja. 3 kali ya. Tiupkan dekat dia punya jahi 3 kali. Kalau nak makbul, sembur sedikit pakai air liur. Tapi jangan kuat-kuat terperanjat pula kawan. InsyaAllah ibu lihat nanti perangannya berubah ya. Itu istri untuk tiup suami saja. Bagaimana suami untuk tiup istri? Kita punya istri bangkang saja, cakap sepatah 1000 dijawab. Nak bikin lembut biar patuh taat dengan kita ada. Baca ini ayat, hafazkan. Rugi tak hafaz, salin ya. Zuyyina lin-nasi hubbul syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Macam mana amalkannya? Baca ketika istri sedang tidur. Tunggu istri tidur? Iya. Tadi istri nak baca untuk suami, tunggu suami tidur. Sekarang suami nak baca untuk istri, tunggu istri tidur. Memang begitulah undang-undangnya.
Habis kalau dua-duanya nak baca, dua-duanya tak tidur. Si isteri dah hafaz sebab ayatnya pendek saja, jadi suami nak kena embus, tak masuk-masuk bilik. Apa rupanya dicarinya? Belum jumpa ayat surah Ali Imran ayat 14. Jangan tak hafaz ya. Hafaz, insyaAllah hidup rumah tangga suami isteri aman, bahagia. Ni kalau ada kes-kes anak degil, ada tak anak degil? Anak degil ada tak? Degil macam mana? Suruh duduk berdiri, suruh berdiri lari, suruh lari panjat pokok. Dulu pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Habislah. Degil nak saya ustaz, degil. Jangan cakap degil-degil begitu. Itu anak kita. Lagi kita cakap degil, bertambah pula degilnya. Cari penyelesaian, bukan nak cakap degil-degil. Kalau kebetulan kita bercakap begitu, malaikat aminkan, lagi bertambah nanti degil. Sudah, yang degil-degil anak kita juga obati. Caranya baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, lillahi ma fis samawati hingga la yukallifullah 284, 285, 286 Al-Baqarah 3 kali. Baca surah At-Taha, baca surah Taha 1 hingga 6 3 kali. Ingat itu. Baca surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Dari law anzalna sampai huwallahu alladzi huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib, seterusnya sampai 24, 21 hingga 24 surah Al-Hashr. Kemudian baca Alam Nashrah 3 kali, Qul 3 kali, Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sediakan bekas berisi air. Akan lebih baik jika air itu adalah air Zam-Zam. Selepas dibaca 3 kali, tiupkan ke dalam bekas, lalu minumkan kepada anak yang degil tadi, insyaAllah dengan izin Allah, dengan berkat Al-Quran. Kalau anak degil, kalau suami degil, istri buat. Kalau suami degil, istri buat. Kalau istri degil, suami buat. Kalau sama-sama degil, macam tadi sama-sama buat. Ini obat degil. Ayat-ayat asyifa, doa-doa asyifa ya. Kalau sebelah rumah kita ada bela anjing, siang malam menyala saja kadang mau tidur pun tak boleh nyenyak, terganggu kita. Apa kita mau buat? Senang saja, suruh diam anjing itu. Macam mana mau suruh dia diam? Tutup mulutnya. Tutup mulut macam mana pula? Bukan pakai tangan, baca. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu ayatnya ya. Berapa kali mau dibaca? Baca sampai diam. Tak diam sekali 2 kali, tak diam 2 kali 3 kali, tak diam 3 kali 5 kali, tak diam 5 kali 10 kali. Kalau dah 10 kali baca summum tak diam, cari batu balik saja gitu. Artinya tak sampai 10 kali. Ini mau lawan bicara dalam mahkamah. Lawan bicara kita pandai berhujah, itu bersilat lidah, senang. Baca summum bukmun, nak patahkan hujahnya, diam siu bahasa, tak boleh jawab. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau ada bapak-bapak, tuan-tuan yang punya istri agak cerewet, balik karang macam-macam soal senang, sebelum sampai tuan baca summum bukmun, tak selera nak bercakap, diem. Ibu-ibu kalau ada jiran tetangga yang tokoh-tokoh jago-jago mengumpat itu, kadang nak bercakap tentang orang tu, ya Allah, ngata orang ni tak ada pustop, senang nak suruh dia berhenti baca summum bukmun, diam dia. Dan begitulah banyak ayat-ayatnya. Kalau tuan-tuan mau murah rezeki, mudah segala urusan, jangan lupa baca ya. Orang kata ayat 1000 dinar ya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Bacalah, jadikan dia setiap pagi. Wa man yattaqillaha, coba ikut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Oh, mudah sekali Ustaz. Nak jumpa siapa-siapa mudah saja. Apa saja kerja Allah kan mudah. Surah apa tadi? At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Contoh ya, betapa kita memang sebagai seorang muslim tak ada pilihan ya, kecuali kembali kepada Al-Quran dan kita menghafazkan. Sama ada menghafaz 30 juzuk atau juzuk 30, sama ada ke semua surah atau sebagian daripada surah, atau hanya mengambil beberapa ayat-ayat tertentu. Hukumnya apa menghafaz ni? Fardu apa? Menghafaz Quran hukumnya apa? Fardu apa? Fardu ain. Kalau tidak 30 juzuk 30. Kalau tidak semua ayat dan surah, sekurang-kurangnya ayat-ayat lazim dan surah-surah tertentu. Contoh yang tadi itu ya. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi kepada kita ya. Bukan suatu yang aneh. Dia 5 bulan. Kita yang sudah tua-tua mana tahu Allah beri kita keistimewaan selepas kita tahu rahasianya. Oh itu. Ulangi satu ayat berapa tadi? 40 kali ya. Baca apa tadi? Surah An-Nur, salat sembahyang hifdzul Quran ya. Ya Latif. Satu lagi kalau mau cepat lagi doanya. Ini doanya. Pakai salin lah, pendek saja doanya. Nak cepat menghafaz Quran, nak mudah menghafaz Quran, ini doanya. Apa? Allahumma paksakan. Allahumma paksa. Satu ayat satu hari, paksakan. Satu hari saya nak target satu hari satu ayat, paksa. Sibuk macam mana pun, paksa. Bicara sekarang senang saja, ada MP3, ada handphone yang boleh semuanya senang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, mengambil masa pada malam ini dalam perjumpaan dan siri lawatan kami kali ketiga tak silap saya. Malam ini kita akan qiyamul lail insyaallah. Sama-sama kita munajat, sama-sama kita berdoa ya. Dalam suasana sulit, dalam suasana susah, dalam suasana sempit, dan dalam suasana apapun, mudah-mudahan Allah akan lerai, ringankan ya, mudahkan semua urusan kita insyaallah. Dan tadi disebut oleh anak kita, kalau ada sesiapa yang ingin menyambung jariah ya, sekolah yang dulu saya minta derma tahun lepas sudah siap, alhamdulillah sudah siap, 12 bilik darjah 2 tingkat sudah siap. Tapi pembangunan belum siap lagi, karena itu sekolah untuk perempuan sekarang ini kita nak bela lagi sekolah untuk lelaki dan juga rumah-rumah guru. Saya bersyukur karena di antara rakan sahabat-sahabat dari Seremban, Cikgu Hasan, Ustaz Kasim, ada 20 orang, termasuk malam ini ada Haji Din, sudah menjejakkan kaki di tempat kami di Ma'atafiz Darul Hufaz di Lampung ya. Tinggal tuan-tuan sajalah bila nak datang sana. Haji Asbullah ni ada janji dengan saya mungkin bulan depan ya, insyaallah ya, ada datang insyaallah buat rombongan ya. Lampung ya, bukan Lombok ya, nanti pergi Lombok pula. Lombok lain. Lombok tu yang sudah banyak anak perempuan dibawa lari orang, bukan yang itu. Kita Lampung ya. Nak jalan mana? Nak jalan cepat ke nak jalan santai? Nak santai dari sini ke Melaka, Melaka naik feri ke Dumai, Dumai naik bas ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung. Santai. 4 hari 4 malam sampai insyaallah. Kalau nak cepat senang saja. Kayak ini Jakarta Lampung 2 jam setengah. Tambah murah sekarang dalam 300 ke 400 pergi balik insyaallah. Kami tunggu ya. Sekarang kita ada 800 orang belajar alhamdulillah. Dan Ahmad Sobri bukan seorang, ada beberapa orang lagi pelajar-pelajar yang sepertinya. Ya, dalam masa 5 bulan, 6 bulan, tak sampai setahun. Rahasianya yang tadi ya, wudu, istighfar, selawat, ya Latif, ya apa tadi?
Ya Hafiz, surah An-Nur 35, sembahyang hifdzil Quran, jaga makanan, insyaallah ya. Jadi siapa yang berhajat untuk menerima seperti biasalah, sama ada kilat atau kalau yang nak lot tadi itu sama ada satu lot, kedua lot, berapa yang tuan-tuan mampu, rela, ikhlas membantu kami terima insyaallah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.